salah satu karyawan distributor rokok ternama anak perusahaan Peteh Jarum yang berada di Jalan Argopuro Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji ini mengadukan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Karyawan tersebut bernama Amikus Dina Suci asal Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo bersama suaminya merasa terzalimi dan mengadukan serta menghadap langsung Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jam Sostek yang juga didampingi oleh tim kuasa hukumnya LBHGKS Basra. Jumat, 17 November 2023. Mari kita simak selengkapnya di Arjuna News yang mengabarkan lebih dari sekedar berita. Di kepengawasan ketenaga kerjaan, misal tenaga kerja di suatu perusahaan ini tidak melaporkan ya Bu ya. Nah, untuk mengontrolnya kan di provinsi nih Bu ya. Tadi kan untuk di kabupaten itu sendiri gimana Bu? Ya, jadi untuk mengontrolnya. Di setiap daerah kabupaten kota itu ada pengawas ketenaga kerjaan yang ditempatkan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pengawasan terkait bidang ketenaga kerjaan. Kabit apa Bu? Hubungan industrial dan jam sostek. Kami kabupaten sifatnya hanya pembinaan ke perusahaan. Salah satu karyawan dari PT Gonosa kalau nggak keliru Ibu, seperti apa Bu? Ya, jadi pada hari ini kami menerima pengaduan dari Mbak Ani ya, karyawan PT Gonosa Prima Distribusi. Tadi sudah kami catat kronologi di dalam berita acara penerimaan pengaduan. Nanti kami tindak lanjuti dengan surat pemberitahuan kepada perusahaan bahwa pada hari ini kami menerima pengaduan. Nanti di dalam surat kami sampaikan berdasarkan undang-undang bahwa perusahaan agar melaksanakan perundingan secara bipartit antara pekerja dengan perusahaan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam risalah perundingan bipartit. Apabila tidak ada kesepakatan, maka nanti salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mencatatkan kepada kami sebagai perselisihan hubungan industrial. Nah, dari pencatatan perselisihan tersebut, nanti kami tindak lanjuti dengan melakukan pemanggilan klarifikasi kepada kedua belah pihak. Nanti bisa beberapa kali klarifikasi. Kemudian apabila selama masa klarifikasi tadi tidak ada kesepakatan, kami lanjutkan ke mediasi. Nah, ketika di mediasi pun masih tidak ada kesepakatan, maka nanti kami akan mengeluarkan anjuran. Nanti anjuran itu nanti ketika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menerima atau tidak menyetujui, maka silahkan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Untuk langkah selanjutnya dari pihak Dinas Ketenagakerjaan sendiri, tripartit kira-kira kapan akan dilaksanakan? Kami menunggu hasil perundingan bipartit di perusahaan dulu. Oh gitu. Iya. Karena memang ada kesempatan bagi perusahaan untuk melaksanakan perundingan bipartit itu paling tidak 30 hari. Sedikit saja Bu persoalan terkait pengaduan. Inti persoalannya, jadi yang bersangkutan Saudara Ani ini melakukan apa istilahnya ya, fraud ya, merugikan perusahaan dengan cara menjual barang perusahaan dengan harga murah kepada pihak lain. Tujuannya sebenarnya tidak untuk kepentingan pribadi, tapi dia untuk menutupi target yang harus untuk memenuhi target yang diwajibkan oleh perusahaan. Perusahaan sendiri, PT itu sendiri, apakah sudah terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan atau mendaftarkan tenaga kerjanya? Nah, kalau di kami di kabupaten tidak ada kewenangan untuk pendaftaran di Disnaker ya, Disnaker kabupaten tidak ada kewenangan untuk perusahaan mendaftar, tidak ada. Tidak ada ya. Tapi perusahaan itu punya kewajiban untuk melapor ke provinsi. Jadi di provinsi itu ada aplikasi namanya wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan. Nah, di sana itu perusahaan menginput data melalui aplikasi tersebut. Tapi sampai hari ini apakah sudah ketemu, sudah melapor apa tidak perusahaan tersebut? Kami tidak punya hak akses untuk masuk ke aplikasi tersebut. Oke, menanggapi jam kerja nih. Iya. Kalau misal yang dikatakan itu hingga tidak dipulangkan ini gimana Bu? Sampai kejadian 4
Kalau tidak dipulangkan, bukan terkait jam kerja ya. Jadi itu keputusan perusahaan. Tadi Mbak Aninya sebenarnya juga menyampaikan perusahaan ini pernah punya pengalaman dengan sales yang punya kasus yang sama. Nah, ternyata salesnya itu melarikan diri. Jadi mungkin berdasarkan pengalaman tersebut, perusahaan kemudian membuat kebijakan seperti ini. Jadi menahan Mbak Ani itu supaya tidak melarikan diri. Untuk sekilas dari kacamata Dinas Ketenagakerjaan terkait persoalan ini, apakah dibenarkan apa tidak? Dari segi 4 hari tidak dipulangkan. Kalau ditahan tidak mungkin lah, disekap mungkin tidak mungkin dengan bahasa-bahasa dalih dari perusahaan tersebut. Nanti kalau secara ini ya. Kalau secara jam kerjanya yang efektif gimana sih? Ada jam kerja apa jam lembur gimana? Kalau jam kerja itu 7 jam. 7 jam sehari ya. Kalau hal-hal yang lain? Sibuk lembur ya? Lembur, iya sifatnya lembur. Tidak ada jam roti mungkin? Apa itu jam roti? Yang tidak dipulangkan, jadi kerja terus. Tidak ada ya Bu ya? Ibu, terakhir mungkin harapan dari ini Bu, dari persoalan ini Bu. Ya, mungkin ketika ada permasalahan seperti ini, perusahaan bisa komunikasi dulu ya, tidak langsung mengambil kebijakan supaya tidak terjadi yang seperti ini lagi. Mungkin bisa konsultasi dulu dengan kami mungkin, atau dengan pengawas ketenagakerjaan, mungkin dengan APH juga mungkin, supaya tidak terjadi seperti ini. Ini berdampak ke psikis berarti, Bu? Sepertinya mbaknya tadi trauma secara psikis sepertinya loh ya, tapi saya juga tidak bisa memastikan. Sebenarnya langkah kami ke Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan penyelesaian yang baik. Namun ketika tidak ada penyelesaian yang baik, maka akan kami lakukan langkah-langkah untuk selanjutnya. Karena Dina ini adalah karyawan PT Genosa itu kemarin mendapatkan perlakuan kekerasan psikis Mas, dari sana, sehingga kami menuntut keadilan sebenarnya. Namun hal ini di sini bukan ranahnya, namun di sini saya menuntut bagaimana caranya ini menemukan titik temu yang baik. Kalau seumpamanya tidak menemukan titik yang baik, maka kami untuk dilanjutkan kepada berikutnya. Seperti itu. Tuntutan kami ke sini yaitu pertama kali bagaimana caranya PT itu mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, yaitu terhadap Dina yang dilakukan mulai dari tanggal apa kemarin ya, hari Senin atau hari Selasa sampai hari Kamis kemarin. Jadi serangan-serangan psikisnya sampai sekarang anaknya kan masih takut. Artinya fobia dengan takut dengan kejadian kemarin sampai sekarang ini. Jadi harus mempertanggungjawabkan. Gitu. Terus mungkin dari harapan keluarga atau klien sendiri? Ya kalau harapannya Mas ya, menemukan titik temu agar tidak menjadi persoalan berkelanjutan. Seperti itu Mas. Kalau menjadi persoalan yang kalau semuanya tidak bisa diselesaikan, maka kami akan menuntut secara perdata atau secara pidana. Apakah benar ini kalau di pemberitaan kemarin ini kan disekap? Apakah benar selama 4 hari ini disekap? Kalau bahasa kami seperti itu. Kalau tidak disekap, apa mereka melakukan seperti itu? Apa ditahan? Ditahan menurut saya lebih ekstrim. Kalau ditahan lebih ekstrim, itu ranahnya penegak hukum. Kalau disekap, ini apa? Kalau disekap itu tidak ada di bahasa penegak hukum. Kalau ditahan ada di bahasa di penegak hukum. Tapi seseorang yang tidak mempunyai kewenangan penuh seperti itu, menurut saya bahasanya yang bagus adalah sekap. Seperti itu. Di sana kan ada surat pernyataan. Ada surat pernyataan. Surat pernyataan kan begini Mas, dibunyinya di bawah ya, paling bawah. Kesadaran diri, menyatakan diri. Namun di sini adalah didikte oleh seseorang supervisor, mungkin adalah salah satu oknum supervisor yang ada di PT itu, untuk menulis dituntun dengan bahasanya supervisor itu. Dituntun. Berarti Didikte, bukan atas kehendak sendiri, bukan inisiatifnya sendiri, bukan dan semacamnya. Sedangkan pernyataan itu kan ada kriterianya Mas.
bukan langsung di seperti kamu buat pernyataan ini di doktrin namanya. Untuk pengakuan klien sendiri selama 4 hari apa yang dilakukan di sana? Katanya di sana itu sebenarnya hanya tidur makan. Namun sebenarnya seperti klien saya yang ada di sana itu seperti Dina itu merasa apa namanya sangat terganggu pikirannya. Artinya tidak tenang ada di sana karena ingin pulang dan semacamnya. Ingin pulang kangen sama keluarga, sama anak yang sakit dan semacamnya. Kalau yang ada di sana yang apa namanya ada ditahan, katakanlah ditahan atau disekap yang ada di sana, ya untuk dilakukan audit katanya. Untuk dilakukan audit terhadap pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat oleh Dina. Sebenarnya kan tidak harus seperti itu. Ada langkah pidana? Ya saya sebutkan tadi, kalau seumpamanya ini tidak ada penyelesaian, maka kami akan melanjutkan langkah-langkah entah pidana, entah perdata dengan teman saya, sejawat saya itu Mas Lukman yang ada di LBH GKS Basra. Oke, Mas Lukman, kami ingin tanya ini. Langsung. Keadaan psikis pengadu ini gimana? Adanya melanjutkan yang jalan yang barusan Ya kalau orangnya Dina ini kan trauma, fobia lihat orang. Tadi kan rekan-rekan sudah lihat gitu loh. Jadi lihat saja gemetar. Ditanya dengan Bu Kabid juga, kenapa Dok? Takut saya Bu. Kalau tidak psikisnya yang diserang. Pertanyaan kami kan selama 4 hari, kalau tidak didoktrin, misalnya dia hanya di dalam, enak makan, enak tidur, tanpa didoktrin, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus buat pernyataan begini, dengan apa ya, dengan tekanan yang tidak bisa dipenuhi, tapi tidak bisa dia harus melakukan apa ya, tanda tangan atas itu. Secara tidak langsung, maka akan berdampak terhadap psikisnya. Lebih dari dalam memang itu bukan kewenangan saya berbicara psikis, itu memang harus ada dokter-dokter tertentu. Tapi sepintas psikisnya kalau ancaman memang masih belum. Tapi dari pernyataan yang dibuat, yang didikte seolah-olah itu harus apa ya? Ada pernyataan yang mana pernyataan itu menyatakan itu kekurangan-kekurangan itu adalah ditanggung atau dipergunakan untuk diri pribadi. Padahal kan tidak. Kekurangan-kekurangan itu dilakukan untuk memenuhi target yang menjadi kewajiban perusahaan. Udah yang bersangkutan ini katanya sudah dilaporkan. Informasinya dilaporkan. Terus ini lagi yang perlu saya tegaskan. Informasi kemarin ada salah satu oknum penyidik yang kemudian datang, dia melakukan interogasi atau intimidasi. Sekali lagi siapapun dia, jangan sampai marwah penyidik itu dirusak oleh oknum-oknum penyidik yang tidak bertanggung jawab. Ada anaknya itu. Kan tidak boleh begitu. Penyidiknya diam saja di kantor. Pada saat dia meriksa. Kami masih mau klarifikasi. Jadi tim advokat mau klarifikasi siapa oknum penyidik yang kemudian datang ke PT kemarin itu melakukan semacam intimidasi. Tidak boleh penyidik-penyidik begitu. Apalagi masih penyidik pembantu dan segala macam. Kalau benar begitu, kami dumas. Jagalah marwah Polri ini sebagus mungkin. Jangan sampai dirusak begitu-begitulah. Jadi itu berkaitan dengan laporan yang benar. Oke, melanjutkan sejauh ini pengaduan dari hasil di bidang Hubin dan Jamsostek yang diterima oleh Bu Nelly ini gimana? Ya ini kan secara administrasi saja pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja memang kewenangannya juga untuk mengklarifikasi keberadaan karyawan yang mengadu. Kuasa hukumnya. Tapi kami kan tidak selesai di sini. Kami juga akan melakukan langkah-langkah hukum yang lain, baik langkah secara pidana maupun langkah secara perdata. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga akan mempersoalkan apakah izinnya sudah lengkap atau belum PT ini gitu loh. Kami pertanyakan nanti. Kami pastikan, kami yakinkan, kami pertanyakan apakah izinnya lengkap atau tidak. Jadi jelas kami akan menggunakan langkah pidana dan langkah perdata. Kami juga akan melaporkan. Yang kedua, kami akan menggugat perusahaan itu. Kami pastikan, kami yakinkan kami pasti gugat itu. Ya. Terima kasih. Iya, oke.